Bagaimana setelah dipastikan nama dan usia sesuai, tetapi tidak atau belum menerima bansos? Jadi biasanya ada yang ngecek, dicek bansos, namanya ada. Pertanyaan keempat teman-teman yang juga banyak tanyakan adalah, bagaimana cara mengetahui secara pasti apakah saya masuk dalam DTKS dan status kepesertaan bansos saya? Jawabannya adalah, hai semua, kembali lagi di channel Aaron Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, sekarang kita lanjut part 2 untuk question dan juga answer mengenai pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh teman KPM semua mengenai bantuan PKH PPNT, dan juga agar kalian clear dan tahu jawabannya. Ini pun juga jawabannya berdasarkan informasi dari Dinsos, teman-teman, jadi infonya valid. Dan selanjutnya saya akan bahas mengenai bagaimana setelah dipastikan nama dan usia sesuai tetapi tidak atau belum menerima bansos. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana cara mengetahui secara pasti apakah saya masuk dalam DTKS dan status kepesertaan bansos saya. Jadi untuk lengkapnya teman-teman pastikan kalian simak sampai akhir untuk info lengkapnya, dan pastikan jangan di skip. Dan seperti biasa buat yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai PKH, BPNT, PIP, dan juga program prakerja untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman-teman, seperti biasa, please bantu supportnya dengan cara klik tombol like dan juga komen di bawah. Bagaimanakah update untuk kalian? Jika emang sudah share, please komen. Buat yang belum komen di bawah, bantuan apa dan dari mana teman-teman. Jadi saling update di komentar di bawah. Jadi sudah like, subscribe, komen, dan juga share, terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian dilancarkan teman-teman. Oke teman, jadi sambil menunggu bantuan prakerja, khususnya untuk bantuan PKH, BPNT, periode September-Oktober, dan juga bantuan beras teman-teman, sekarang kita akan bahas lagi untuk lanjutan part 2, pertanyaan dan juga jawaban yang paling banyak teman-teman tunggu ditanyakan di kolom komentar teman-teman. Oke, jadi langsung ya. Jadi ini lanjutan yang kemarin, dan sekarang kita ke pertanyaan ketiga teman-teman. Pertanyaan adalah, bagaimana setelah dipastikan nama dan usia sesuai tetapi tidak atau belum menerima bansos? Jadi biasanya ada yang ngecek, dicek bansos, namanya ada, usianya ada, tapi kenapa belum dapat bansos sama sekali teman-teman? Dan jawabannya ini teman-teman. Setelah dipastikan bahwa nama yang tertera adalah nama Anda, namun merasa tidak atau belum menerima bansos, Anda dapat secara berjenjang menghubungi pendamping bantuan sosial, pengurus RT RW, atau desa kelurahan setempat terlebih dahulu untuk klarifikasi informasi tersebut. Jika dengan langkah tersebut tidak diperoleh informasi yang dimaksud, Anda dapat melakukan pengecekan langsung melalui bagian pelayanan atau sistem layanan rujukan terpadu SLRT di Dinas Sosial Kabupaten Kota sesuai KTP Anda. Nah, jadi buat teman-teman yang ngecek di aplikasi cek bansos, ada nama kalian, ada usia sesuai, namun setelah kalian rasa kok saya terdata tapi nggak ada bansos. Nah, ini kalian bisa tanyakan teman-teman berdasarkan ini ke pendamping sosial yang pertama, lalu ke RT RW, ataupun juga kepala desa teman, kelurahan. Jika dari mereka tidak ada informasi yang valid atau mungkin juga mereka harus menjawab, barulah kalian ke dinas pelayanan atau sistem layanan rujukan terpadu teman-teman di dinas sosial daerah kalian. Kalian infokan, Pak, saya terdata di cek bansos pun di TKS, namun saya tidak dapat bantuan. Saya pun juga sudah ngasih ke pihak pendamping dan mereka belum bisa memberikan klarifikasi. Dan kalian bertanya ke sana, nanti akan dibantu pengecekan lebih detail apakah emang benar kalian yang dimaksud, dan kalau emang kalian belum dapat, nanti akan dibantu data ulang agar nanti di next periode jika kalian berhak, kalian bisa dapat bantuan baik PKH PNT sesuai dengan ketentuan yang muncul di aplikasi cek bansos sama seperti itu. Jadi pastikan nih, untuk biar kalian nggak berasumsi teman juga kalian bingung, jadi mending tanyakan aja ke lembaga yang sesuai seperti itu ya. Kemudian teman-teman, pertanyaan keempat teman-teman yang juga banyak tanyakan adalah, bagaimana cara mengetahui secara pasti apakah saya masuk dalam DTKS dan status kepesertaan bansos saya? Jawabannya adalah, status keberadaan data seseorang dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan kepesertaan bansos dapat diketahui dengan cara menanyakan langsung, datang langsung ke bagian pelayanan masyarakat, atau melalui email ke Dinas Sosial Kabupaten Kota setempat sesuai alamat KTP
Anda dengan menunjukkan atau mengirimkan foto scan KTP, KK, dan KKS jika ada. Pengecekan status keberadaan seseorang dalam TKS serta status pesertaan bantuan sosial berbasis NIK atau NIK saat ini juga telah dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos. Aplikasi milik Kementerian Sosial RI tersebut dapat diunduh secara gratis di Play Store. Pengguna harus membuat akun dan melengkapi data diri untuk keluarga untuk dapat menggunakan aplikasi tersebut. Jadi buat teman-teman nih, untuk tahu pasti apakah kalian dapat bantuan teman-teman, kalian bisa datang dan juga mengirim email sesuai dengan teman-teman daerah kalian. Jadi nanti kalian bisa cek Dinsos atau Dinas Sosial, misalnya daerah kayak di daerah di Bali dan Pasar, kalian bisa cek Dinsos dan Pasar teman-teman. Nanti ada emailnya sesuai dengan nanti daerah kalian. Dan pun kalian sebenarnya bisa cek di Cek Bansos, itu aplikasi yang resmi juga dari Kemensos. Kalian buat account dan kalian cek apakah kalian terdata di bantuan tersebut teman-teman. Dan kalau emang kalian terdata tapi bantuan tidak pernah turun, kalian kembali ke pertanyaan tadi, itulah untuk menanyakan ke pendamping sosial daerah kalian, pengurus RT RW, kepala desa, kelurahan, untuk dicek apakah itu emang kalian dan kenapa belum dapat bansos. Jika emang keterangannya iya ya, tapi kalau dicek bansos itu keterangannya tidak ada bantuan, ya memang kalian tidak dapat teman-teman. Karena saya bilang yang terdata di TKS itu tidak semua dapat bantuan sosial, hanya terdata tapi belum dapat. Tapi kalau KPM, keluarga penerima manfaat, itu sudah pasti masuk ke DTKS teman. Karena DTKS itu datanya jutaan banget. Karena di data DTKS itu karena di DTKS itu datanya ada jutaan teman, bahkan ada puluhan juta, tapi tidak semuanya dapat bantuan. Tapi ini adalah step awal atau syarat awal agar kalian nanti bisa mengajukan untuk dapat bantuan sosial baik PKH, BPNT, PIP, dan juga bantuan lain, yaitu harus terdata di DTKS dulu. Jadi ini kayak data induk, nanti akan dipilih dari data ini yang bisa dapat bantuan. Jadi emang tidak semua yang masuk DTKS itu bisa dapat bantuan teman seperti itu. Jadi biar kalian paham kenapa kalian masuk DTKS tapi belum dapat bantuan, itu juga mungkin saja terjadi karena mungkin dianggap belum layak, belum sesuai dengan syarat, karena emang itu bantuan PKH, BP itu adalah bantuan bersyarat. Jadi selain miskin juga ada syarat lain yang perlu dipenuhi agar bisa dapat tersebut. Salah satunya adalah usulan dari daerah agar nanti disahkan oleh kementerian, baru bantuannya bisa cair. Tapi kalau cuma terdata aja tapi nggak diusulkan ke dari pemerintah daerah, itu nggak bisa dapat bantuan teman-teman, seperti itu. Jadi biar paham dan lebih clear. Jadi buat teman-teman semua, itulah dua question juga yang banyak ditanyakan semua. Jadi nanti di next konten saya akan bahas mengenai bagaimana cara mengundurkan diri jika belum masuk DTKS teman-teman, dan juga apakah data DTKS dan penerima bantuan sosial tidak pernah diperbarui sehingga tidak tepat sasaran. Itu saya akan bahas di next video. Jadi buat teman-teman stay terus, jadi biar gak ketinggalan, pastikan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya biar setiap update terbaru mengenai PKH, BPNT, prakerja kalian dapat notifikasinya, jadi gak ketinggalan dan juga terus dapat update terbaru. Dan buat yang suka, please kan like, comment, dan juga share info ini teman-teman semua. Jadi thank you banget sudah support, buat selalu komen, selalu like video saya. Jadi thank you banget, dan juga kalian bisa mampir teman ke YouTube saya karena ada banyak banget info penting yang mungkin bisa menjawab pertanyaan dan juga informasi terbaru untuk kalian juga, seperti itu ya. Jadi sekian dari saya Aaron Agus, dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah.